dimanapun Anda berada, Mama Ara doakan semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di weekend kali ini, Mama tidak ada kegiatan di luar, alias free, libur, dan daripada Mama bengong, lebih baik Mama utak-atik tanaman aglonema kesayangan Mama. Dan untuk tayangan kali ini, Mama akan melakukan repotting terhadap beberapa tanaman aglonema yang sudah rimbun. Salah satu tanaman yang sudah rimbun itu adalah aglonema Snow White, di mana aglonema Snow White ini sudah Mama rawat selama kurang lebih 1 tahun. Awalnya cuma 1 rumpun dan sekarang beranak pinak banyak sekali. Adapun cara dan peralatannya apa, medianya apa, vitaminnya apa, silakan disimak video ini dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Mama Ara Vlog ini dengan melakukan like, subscribe, dan juga komentar yang baik-baik untuk membangun channel ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan satu lagi, aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dalam tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Sebelum Mama melakukan repotting, Mama akan memperkenalkan dulu beberapa nama tanaman aglonema yang berada di dalam ruangan ini ya. Maksudnya di dalam pagar. Ini adalah Donna Carmen, tapi karena dia bermutasi jadi warnanya pucat seperti ini. Tadinya Donna Carmen ini normal, merah, hijau, maksudnya hijau kemerah-merahan, tapi akhirnya pucat jadinya. Mama kurang tahu kenapa terjadi mutasi ini, penyebabnya apa, masih mencari tahu. Gitu. Dan ini salah satu anak yang sudah dipisah. Karena waktu itu tanaman ini sempat ada yang kering, jadi Mama takutnya akan mati gitu. Jadi lebih baik diamankan satu keturunannya. Dan ini adalah Big Roy, ini juga dari anakan. Karena waktu itu induknya itu lagi kurang sehat, jadi anaknya ada 2. Mama ambil, pisahin di pot sendiri. Terus untuk ini Pink Katrina ini awalnya daunnya banyak sekali. Waktu beli mungkin ada kalau 8, tapi rontok satu-satu yang bagian bawah. Akhirnya Mama kasih vitamin B1, terus belum sempat bongkar apanya itu media tanamnya, tapi dia tumbuh kembali dan seger dan tegak. Tadinya dia loyo gitu. Kalau ini yang di sebelah situ itu kocin, belinya itu memang sangat baby sekali waktu mahal-mahalnya dulu, dan sekarang sudah mulai besar dengan beberapa daun. Tapi warnanya juga pucat, padahal sebelumnya dia diletakkan di luar. Ini juga kocin juga, tapi dengan tipe atau jenis yang berbeda. Terus ini adalah lipstick Siam Aurora. Ini Mama cangkok karena dia sudah menjulur tinggi sekali, jadi coba dicangkok. Semoga berhasil ini ya. Kalau ini Pride of Sumatra, atau orang-orang lebih seringnya menyebutnya dengan Red Sumatra. Awalnya daunnya waktu beli memang 4, tapi ternyata 1 kering, ada bercak gitu. Saya periksa, ternyata memang bagian akarnya ada yang busuk atau lonyot kita nyebutnya. Saya potong, saya kasih rendam vitamin B1. Setelah itu saya angin-anginkan, saya kasih betadine, dibiarkan sedikit mengering. Setelah itu tanam kembali. Alhamdulillah daunnya 4, gugur 1, sekarang sudah 4 lagi. Dan ini jenis kocin juga, tapi warnanya hijau. Awalnya daunnya memang tidak besar ya,
Tapi sekarang tumbuh daun baru-baru ini besar sekali daripada daun sebelumnya. Kalau ini adalah red borju. Waktu beli itu memang agak ya, ini red borju waktu beli itu memang dia kurang bisa tegak gini ya, alias agak loyo. Tapi beberapa minggu dalam perawatan, alhamdulillah bisa bagus seperti ini. Dan ini adalah Big Papa, yang mana ini pemberian dari teman ya, tetangga maksudnya. Dia punya banyak dan saya dibagi satu. Waktu itu Idul Adha tahun 2021, menjelang malam takbiran itu saya dikasih ini. Tadinya hanya beberapa daun dan kecil gini, dan sekarang tumbuh daun barunya besar, big. Terus ini adalah Sultan Brunei, sama ini belinya sama-sama dengan red borju, yang waktu itu juga kurang bisa tegak gini, dan sekarang alhamdulillah sudah bagus, roset, orang bilang cantik. Kalau ini adalah Big Papa, yang mana kapan lalu tuh beli berumpun-rumpun besar sekali. Saya ambil satu, yang lain saya kasihkan teman. Dan ini sudah mulai ada penambahan satu daun ini. Tadinya cuman ini, sama kecil ini. Kalau ini sampai sekarang belum tahu namanya. Yang jelas dia juga bermutasi menjadi besar-besar seperti ini daunnya. Padahal awalnya ada daun aslinya itu sekecil ini. Dan seperti ini warnanya. Sekarang hijau, cenderung hijau. Tapi sekarang sudah pink. Dan ini sudah keluar bunganya lagi. Waktu dulu sudah saya buang. Tapi tumbuh lagi. Maaf karena azan. Mama skip dulu, Mama mau sholat dulu. Nanti dilanjut ya. Maaf ya, tadi sempat skip. Sekarang lanjut kembali. Mengenai ini, tanaman aglonema ini belum teridentifikasi ya. Barangkali ada teman-teman yang tahu ini jenis aglonema apa, maksudnya ID-nya apa. Tolong di komen di kolom di bawah. Terus ini adalah ruby, juga awalnya daunnya kecil, sekarang tumbuh besar seperti ini. Dan ada beberapa anak, mungkin akan saya repotting juga nanti. Ini. Kalau yang ini adalah butterfly. Awalnya juga cuma satu, terus punya anak 5, sudah saya pisah-pisah dan sudah saya bagi-bagikan ke teman-teman saya, anak-anaknya. Dan sekarang muncul ini, saya sisakan anak satu ini yang ikut sama induknya. Dan sekarang muncul lagi jarum ini, satu jarum. Semoga bisa bagus seperti induknya ya. Terus kali ini maksudnya yang ini itu golden baby, dan ini memang apa namanya, dari awal memang warnanya hijau gini. Terus ini juga ada tumbuh bunga 2 sekaligus, yang mana yang nanti akan saya potong juga. Kenapa harus dipotong? Karena pada saat berbunga itu tanaman akan fokus ke bunga nutrisinya, jadi tidak ke bagian batang dan daunnya ini. Jadi nantinya daunnya akan mengecil. Terus ini adalah Snow White yang tadi, yang saya akan repotting seperti ini. Dan ini adalah
Dona Carmen juga. Entah kenapa ya, saya punya Dona Carmen itu selalu pucet-pucet kayak gini, pucat. Kalau ini mungkin di next video ya, untuk siri-sirian, karena saya juga punya ada beberapa jenis. Mungkin ada beberapa jenis dan beberapa pot. Kalau nanti akan ditata sekalian yang sejenis gitu. Kali ini saya mau menata atau repotting yang aglonema dulu. Kalau ini sebenarnya akuarium kecil ini tadinya ada ikannya dan barusan kemarin lusa mati, jadi belum saya kasih pengganti. Belum ada inspirasi untuk dikasih apa. Mungkin juga nanti saya pakai untuk apa namanya, tanaman aja. Seperti ini. Terus ini adalah betadine, di mana pada saat ada batang atau daun aglonema yang kita potong, harus kasih betadine ini atau yang antrakol, anti jamur, supaya tidak terserang jamur tujuannya. Untuk vitamin ini adalah vitamin B1 yang mana saya rutin memberikan, mungkin seminggu sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, atau kadang juga seingetnya gitu. Tapi yang jelas sering, karena ini sangat membantu untuk nutrisi daun-daun cantik ini menjadi jauh lebih segar. Terus kalau ini dikasih teman, belum saya pelajari ini untuk apa gitu. Kalau ini adalah untuk anti hama ya, intinya kalau tanaman itu kan sering sekali dihingapi sama hama maksudnya. Jadi tidak sesimpel yang dilihat gitu, tanaman bisa langsung cantik, tapi ada proses di balik itu. Ya, ada proses penggantian media. Kalau saya itu sering ya, begitu saya cek kurang segar itu langsung saya ganti medianya dengan yang baru. Takutnya itu sudah nutrisinya sudah habis atau gimana. Yang jelas pasti saya kurang tahu bisa dimanfaatkan lagi atau enggak itu untuk media tanam yang bekas gitu. Tapi selalu saya buang. Apapun yang saya tanam selalu saya kasih media yang baru. Karena saya nggak mau gambling. Ini bunga-bunga belinya itu juga harus menyisihkan kocek gitu ya, nggak serta-merta bisa langsung beli banyak gini, tapi ya 1 per 1 belinya, atau kadang ya 2 per 2, kadang 3 per 3. Tapi yang jelas tidak langsung sebanyak ini kalau beli. Jadi ya pinter-pinter aja ngerawatnya, jangan sampai busuk akar, jangan sampai kekeringan, jangan sampai kekurangan nutrisi, biar cantik, moist. Kalau dirawat itu bisa sehat, seger, moisi, cantik, glowing, bukan hanya yang ini ya, bukan hanya orangnya yang perlu dirawat, tapi tanaman juga. Tapi jangan lupa juga kalau keasikan merawat tanaman, yang merawat justru tidak terawat. Jangan sampai terjadi ya. Ini harapannya bisa tumbuh akar. Saya belum ngecek, cuman sering saya nutrisi aja. Ini namanya pencakokan ya, pencangkokan. Seperti ini. Jadi kenapa dikasih plastik yang transparan, supaya bisa ngecek nanti. Tumbuh akarnya akan kelihatan. Tapi dia jauh lebih segar. Sebelumnya memang agak kayak kurang nutrisi gitu, tapi saya ganti media tanamnya, bisa jauh lebih
boys gitu kata orang Surabaya. Seperti ini. Terus ini juga ada akuarium mini, dikasih temen juga. Saya sebenarnya punya satu teman baru, ketemunya juga di media sosial, sesama penyuka tanaman. Dan saya banyak dikasih tanaman itu, diberi secara free. Yang di luar-luar itu beberapa dikasih teman. Jadi ini juga belum ada inspirasi, mau saya kasih apa, mau saya kasih ikan atau tanaman, atau saya kasih tanaman sekaligus ikan. Jadi belum tahu juga. Sultan Brunei ini juga harganya lumayan ya. Kalau saya harus nabung dulu untuk beli ini. Bersyukurlah buat teman-teman yang bisa memiliki apa yang diinginkan tanpa harus menabung dulu ya. Kalau saya harus mengatur keuangan supaya bisa membeli tanaman yang saya inginkan, dan juga membeli alat-alat untuk merawatnya. Membeli media tanam, termasuk pupuk, vitamin, dan lain-lain. Biar sehat-sehat semua, biar tumbuh gemuk kayak saya. Kalau tanaman itu gemuk itu sehat ya. Kalau manusia kayak saya ini, kalau terlalu gemuk juga malah tidak sehat justru. Dan hal yang membahagiakan itu adalah ketika tumbuh ini daun baru gitu, daun baru. Karena apa? Nanti akan membantu proses kecantikannya itu jauh lebih cantik lagi gitu. Nah, kayak gini daunnya banyak, bagus. Menghadap kemana sih ini tanaman? Ini, terus ini juga selain ada 2 bunga sekaligus juga ada ini tumbuh baru. Pokoknya yang baru-baru itu selalu disuka, meskipun yang lama-lama juga mendukung apa namanya, tampilan ini bagus, cantik gitu. Seperti ini ya. Sedikit cerita, dulu tanaman butterfly ini saya taruh di atas pagar. Kucing yang tinggal di sini itu banyak, 9 plus induknya, jadi dipancal ya, istilah Surabayanya itu dipancal di atas, jatuh, dan satu itu heyok gitu loh, alias tidak bisa diselamatkan. Akhirnya saya potong, dan ternyata setelah tumbuh beberapa daun baru, tidak terlihat, justru terlihat baik-baik saja, tetap cantik. Sempat saya potong waktu itu, ada satu yang tidak selamat, ada satu selamat, tapi pucuknya ini saya potong karena patah retak-retak gitu, dan hasilnya juga masih bagus, hanya ini ada sedikit sobek, tidak menjadi masalah jika dilihat dari sisi gini. Kecantikannya tidak berubah karena memang dasarnya cantik, diletakkan di mana aja, dilihat dari sisi mana aja juga tetap cantik gitu. Ini nanti ya, ini kita bedah isinya apa. Maksudnya isinya berapa belum saya hitung. Terus nanti akan saya sisakan indukannya, mungkin dengan anaknya aja satu. Selebihnya saya berikan kepada teman-teman yang mau. Yang mau aja, yang tidak mau ya nggak usah. Ini juga tumbuh, ada bakal daun yang baru. Saya senang, saya suka. Apalagi ini banyak sekali tumbuh daun baru. Kalau ini baru mekar, ini daun barunya baru bisa buka.
Ini juga ada daun baru, tapi dia kok bengkok ya. Apa mungkin karena pengaruh sinar matahari aja. Ini ini induk dari ini yang saya ambil satu ini. Karena kapan hari dia kurang sehat ini. Aglonema meskipun di sini bukan tergolong aglonema yang mahal-mahal, tapi saya sama dalam melakukannya. Gak harus yang mahal dirawat dengan baik, yang harganya biasa dirawat asal-asalan, itu juga enggak. Untuk gunting ini jangan lupa juga untuk dicuci yang bersih sebelum digunakan agar tidak ada bakteri-bakteri yang menempel sehingga mengganggu kesehatan tanaman aglonema milik kita semua. Dan ini ada ini serbuk seperti ini, saya juga kurang tahu, ini dikasih teman saya, belum saya pelajari, katanya ini juga harganya mahal. Saya terima kasih diberikan banyak tanaman beserta nutrisinya, juga pengetahuan dari beliau, teman saya yang ketemu di media sosial itu. Mungkin ini juga mau saya reporting juga ini, Donna Carmen ini. Sebenarnya saya kurang suka memiliki tanaman itu ada satu macam, ada beberapa gitu, kurang suka. Maunya punya satu gitu aja. Tapi ragamnya banyak. Oke, Mama akan lanjut ke proses repotting. Tapi sebelumnya pengenalan dulu ya terhadap media tanam apa aja yang bisa digunakan. Dan ini bukan media tanam ya guys, tapi ini adalah kulit bawang merah dan bawang putih, yang mana ini bisa direndam dengan air selama sehari semalam atau lebih. Kalau saya lebih sukanya itu merebus. Jadi saya yakin tidak ada bakteri-bakteri pengganggu yang masih hidup. Dan cangkang telur ini juga sangat bagus untuk menutrisi. Prosesnya adalah sebelumnya cangkang telur ini dicuci secara bersih, terus dijemur hingga kering, setelah itu dilembutkan dengan blender atau dengan alat manual. Terus ini media tanamnya adalah serbuk, ini serbuk dari
sabut kelapa. Ini media lumut, yang mana media lumut ini biasanya ditaruh di atas media untuk menanam itu, atasnya dikasih lumut. Karena apa? Fungsi lumut sendiri adalah untuk mengatur kelembapan. Jadi tanaman itu bisa lembab cukup lama gitu. Kalau ini adalah sekam bakar, yang mana sekam yang sudah melalui proses pembakaran sehingga lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Kalau ini pasir malang, biasanya saya campurkan juga supaya bisa lebih poros untuk medianya, jadi tidak menyimpan banyak air gitu. Dan ini kokopit. Sementara pot-pot yang saya gunakan belum ready, nanti akan saya siapkan, tapi mungkin cukup atau enggak nanti bisa bersambung ya. Dan ada pun tanaman yang mau saya repotting ulang adalah donakar mutasi, Snow White, sama Ruby. Jadi biar tidak berebut nutrisi ya guys. Saya memperkenalkan sedikit, selain tanaman, ini juga ada kolam lele, yang mana kolam lele ini berisi lele-lele yang masih hidup ya. Untuk apa? Untuk makanan terong. Dua berang-berang ini namanya Kiki. Halo Kiki, halo. Halo Ki. Dan yang di sebelah ini namanya Koko. Koko tidak mau diganggu, Koko tidur. Dia habis sarapan 3 biji lele. Kiki. Nah, Kiki juga. Ini Kiki ini cewek. Kalau Koko ini cowok. Koko. Shh. Halo halo. Halo Ki, halo. Belum lapar ya? Kiki. Koko. Kiki. Ini yang Kiki. Itu yang Koko. Kiko. Setiap pagi selain menyiram tanaman juga membersihkan tempat mereka ini guys. Wah. Ki, kenapa kok gitu? Ini bahan-bahan yang sudah dipersiapkan untuk membedah 3 jenis tanaman aglonema siang ini. Nanti akan saya tambahkan beberapa pot yang cantik, masih ditumpukan situ belum saya ambil. Fungsi dari kulit bawang ini adalah untuk bawang merah itu sebagai antibodi. Kalau untuk kulit bawang merah itu untuk menumbuhkan akar gitu, merangsang pertumbuhan akar. Kalau yang bawang putih itu untuk imun ya, imunnya tanaman. Kalau ini kaya dengan kalsium. Saya akan browsing lagi untuk pengetahuan seputar cangkang telur sama kulit bawang merah dan bawang putih ini, karena ini sekilas saya membaca dan mengikuti jejak para senior yang sudah berhasil menanam aglonema dengan subur dan berkembang biak. Seperti ini. Jangan lupa untuk komposisi pupuknya juga disesuaikan supaya pas gitu takarannya untuk
menanam ini kembali. Kiki, 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 koko, 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 kiko, kiko, kiko. Ini adalah penyemprot ya, untuk penyemprot anti hama atau penyemprot anti jamur. Itu kadang saya menggunakan ini, tapi lebih banyak saya pada saat menyemprot daun dengan B1 saya akan gunakan ini. Tapi kalau untuk menyemprot anti jamur sama anti bakteri itu saya menggunakan semprotan yang berbeda, yang lebih kecil, yang lebih enak dipegang. Akan menata ini sedikit supaya tidak jatuh. Sayang nanti satu daun hilang, berbeda bentuk nanti. Berbeda bentuk, berbeda kecantikannya akan berkurang. Untuk tanaman yang lain nanti saya akan buat video sendiri ya. Sekarang hari ini khusus aglonema dulu. Hanya beberapa yang saya miliki dan beberapa lagi di atas pagar. Ini yang di teras ya. Sebenarnya meja ini juga bukan untuk tempat bunga, tapi ini untuk menerima tamu. Sebenarnya tamu yang di teras, maksudnya tamunya itu di teras gitu. Red borju. Borju itu artinya kalau nggak salah berduit ya, kaya gitu. Kalau ini Sultan Brunei. Secakep Sultan Brunei ya. Masih apa namanya? Bisa cantik lagi ini. Setelah daunnya lebih besar. Ini daunnya saya suka. Kayaknya ini akan bermutasi menjadi warna pink. Karena sebenarnya untuk jenis Biglory sendiri itu memang tanaman bukan tergolong mahal, tapi unik. Karena apa? Daunnya itu selalu berbeda-beda. Aslinya seperti ini. Atau mungkin bukan aslinya ya. Satu pohon, satu rumpun itu berbeda semua. Ini malah kayak striptis malahan. Malah kayak jenis aglonema striptis kalau seperti ini. Jadi saya ambil satu dari beberapa rumpun yang besar-besar itu, saya ambil satu yang paling kecil ini. Coba saya tanam sendiri gitu. Kalau ini adalah tomat, sebenarnya ada dua, hasil saya berkebun sendiri. Dan setelah dua buahnya ini saya ambil, langsung tomatnya saya cabut karena kurang subur. Saya ganti dengan tanaman yang lain tempatnya. Oke, kita langsung ke proses tanam ya. Cekidot. Mula-mula saya akan membongkar dulu ya. Dari sini. Nah, kita lihat Donacarmen mutasi ini akarnya banyak dan sehat ya, sehat sekali, tidak ada busuk akar. Nanti sebentar lagi akan saya cuci bersih dulu dengan air mengalir. Dan untuk medianya sendiri mungkin akan saya buang ya.
Dan ini yang kedua adalah, ini belum pernah saya bongkar sejak punya anak banyak. Wah, rimbun sekali. Ini juga akarnya banyak. Seperti ini. Akarnya banyak seperti ini. Sehat walafiat. Daunnya juga sehat. Dan dia sangat poros. Jadi bagus gitu ya. Untuk selanjutnya Aglonema ruby akan sama. Wah, ini juga sangat poros, akarnya juga bagus, cantik, tidak ada yang busuk, pas ya, akarnya pas, maksudnya medianya pas, jadi tidak terjadi kebusukan akar ataupun kekeringan. Ini juga dia tidak bisa menahan besarnya daun sehingga dia mengalami kepatahan. Seperti ini adalah yang Aglonema ruby tadi. Tampilannya begini sebelum dilakukan pemecahan. Ini Dona Carmen mutasi seperti ini. Ini cantik sekali ya, cantik sekali karena warnanya tidak seperti Dona Carmen yang lain gitu. Ini seratnya yang tengah itu pink, bedanya hijau, terus ada bercak-bercaknya itu warna putih gitu, blonde kayak bule gitu ya, istilahnya seperti itu. Cantik. Sebentar lagi akan saya cuci bersih. Seperti ini tampilannya. Bekerja sambil ditemani Kiki dan Koko yang sedang tidur. Ini lagi, saya perlihatkan sekali lagi. Wow, bersih sekali ini malah. Ini sebentar lagi medianya akan saya ganti dengan yang baru. Ini akan saya simpan dulu, entah nanti mau saya jemur atau gimana, tapi biasanya tidak saya pakai lagi, jadi saya buang biasanya, meskipun sudah bagus karena sudah dipakai untuk menanam sebelumnya gitu. Kiki sedang PW, ini lucu sekali. Kalau dia sudah kenyang terus tidur. Kalau ini Koko tidurnya lebih sopan meskipun dia cowok. Di sini saya sudah mempersiapkan air bersih 2 ember, tetapi ini tidak saya pergunakan. Saya lebih suka menggunakan air mengalir untuk mencuci
rumpun aglonema yang baru saya bongkar. Kebiasaan dia nggak suka air ini, selalu saya kasih itu setelah dipakai mandi, selalu ditumplek sama dia, jadi selalu kosong baknya. Kalau yang Koko ini yang cowok mungkin karakternya mungkin suhunya panas ya, badannya lebih panas gitu. Jadi pada saat saya kasih air setelah mandi selalu masih ada, senang air dia. Ini potnya yang kecil-kecil, nanti saya siapkan yang lebih besar. Ini adalah media sisa dari penanaman sebelumnya. Biasanya kalau ada semutnya juga tidak saya gunakan. Ini kita lihat aman, tidak ada semut, jadi akan saya gunakan. Peremberan akan saya pinggirkan dahulu supaya tidak mengganggu proses pencucian. Ini juga kita taruh di sini, jadi nanti dari keran ini secara langsung ya guys. Mengalir airnya. Bersih ya guys kandangnya, karena setiap pagi itu selalu dibersihkan. Kadang kalau sore waktu saya senggang juga saya bersihkan ulang, terus besok paginya juga saya bersihkan kembali. Baiklah, langsung saja melalui proses pencucian yang bersih dan benar ya. Awalnya saya akan bersihkan pot bekas ini dulu. Supaya terbebas dari bakteri, jamur, dan segala sesuatu yang merugikan.
Setelahnya saya langsung semprot akar ini yang masih ada media tanamnya. Sampai benar-benar bersih. Jangan lupa untuk berhati-hati ya. Tutup jeros ini dengan air mengalir supaya rontok ya media tanam yang sebelumnya. Ini ada tersisa kerikil malang ini yang sebenarnya tidak ada takaran baku ya untuk menanam tanaman itu medianya harus apa. Yang penting mengerti penyesuaian terhadap tanaman itu sendiri. Kalau jenis ini harus poros, ini suka air, tanaman yang jenis ini beda lagi, itu harus mengerti gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah dalam menanam saya insya Allah lebih banyak yang hidup daripada yang mati gitu. Sudah benar-benar bersih, benar-benar bersih ya, bersih sekali, tidak ada sedikit pun yang menempel. Lanjut kepada pencucian Donna Carmen. Kembali saya cuci dulu potnya biar bersih. Basah semua ini guys, saya mundur. Putih bersih ini akarnya juga. Nah, dari sisi sebelahnya semprot juga. Kokoh ini ya. Saya sering sekali mengambil satu anak dari satu jenis tanaman ini ya, takutnya pada saat sudah subur-suburnya itu induknya kena bakteri atau apa gitu. Jadi masih ada penerusnya. Ada yang tersisa untuk dibuat kembali, tapi berdoa semoga selalu subur semua ya. Oke, seperti ini sudah bersih tampilan Donna Carmen bule sang primadona aku. Sekarang maskot rimbun hari ini adalah Snow White. Akan saya cuci dan tidak lupa mencuci potnya terlebih dahulu.
cuci bersih, semprot. Sehat ya guys, sehat. Yang nempel-nempel ini pasir malang ini ya guys. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 anak ya guys. Nggak apa-apa masuk lubang ya guys, karena selisih sedikit itu sudah got, jadi nggak takut buntu. Seperti ini sudah segar semua. Ini tidak kuat menopang daunnya sampai patah. Ini juga sudah bersih. Ini maskotnya juga sudah bersih, sudah siap untuk dibedah, dipotong maksudnya. Nggak sayang kalau dipisah-pisah, enggak ya, karena demi kebaikan tanaman itu sendiri, supaya nggak berebut nutrisi gitu. Ini juga sudah bersih, tinggal proses sterilisasi. Kayaknya ini sudah ada mau tumbuh ini loh guys, anak lagi ini kayaknya, seperti ini. Oke, mari kita bedah sekarang. Sekarang lanjut ke pemisahan ya. Hati-hati dalam mengambil bagian-bagian ini. Usahakan yang sudah berakar ya, yang diambil ya, maksudnya yang akarnya sudah kuat. Jadi ini saya potong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya guys.
Bukan kalau ini kayaknya jalan-jalan.
Sudah cantik.
Mama Ara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saja yang menonton dan menyaksikan tayangan tadi dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat ya. Dan tak lupa Mama juga mengucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung melalui like, subscribe, dan juga telah memberikan komentar yang baik-baik di tayangan tadi. Terima kasih. Sekarang sudah masuk waktunya zuhur dan Mama akan bersiap-siap untuk sholat zuhur. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya. Terus nonton ya.